Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu rangkaian peristiwa bagaimana Yesus merancangkan segala sesuatu yang indah dalam hidup kita. Dimulai ketika Yesus lahir, lalu setelah Yesus lahir Bapak Ibu Saudara, Yesus melayani, dan kemudian setelah Yesus melayani di dunia ini 3,5 tahun, Yesus wafat di atas kayu salib dengan tubuh yang rusak dan hancur. Bapak Ibu Saudara tahu seharusnya Yesus bisa saja mati tanpa tubuh yang dihancurkan. Ya. Bisa saja Yesus memilih cara mati yang lebih baik ketimbang dia harus digantungkan di atas kayu salib, nyaris ditelanjangi dan benar-benar dalam tubuh yang sangat rusak dan hancur. Tapi kita tahu semua Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus harus melakukan itu semua? Karena ada firman yang harus digenapi oleh Yesus bagi kita. Amin. Apa Bapak Ibu Saudara? Supaya oleh setiap luka yang ada di tubuh Yesus, hari ini setiap luka yang ada di tubuh kita disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita tahu bahwa semua yang Yesus lakukan itu semata-mata hanya untuk saudara dan saya. Tidak ada satu pun yang Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara untuk kemuliaannya. Semua yang Yesus lakukan itu untuk kebaikan kita. Amin. Ya, semuanya Bapak Ibu Saudara. Termasuk ketika dia bangkit Bapak Ibu Saudara. Yesus dibangkitkan karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah dibenarkan. Katakan saya sudah dibenarkan. Ya. Jadi hari ini tidak ada seorang pun di tempat ini ataupun yang menyaksikan tayangan ini masih merasa bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Kita ini belum layak di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu supaya kita ini layak di hadapan Tuhan. Kita diperkenan oleh Tuhan. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Hari ini karena Yesus sudah bangkit, semua kita ini artinya sudah dibenarkan. Tuhan sudah selesai dengan kita. Katakan Tuhan sudah selesai dengan saya. Ya. Tuhan sudah tidak marah lagi kepada kita. Amin. Alkitab berkata betapa mengerikan ketika kita jatuh di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di perjanjian lama sangat mengerikan sekali kalau kita melihat murka Tuhan turun dinyatakan atas umatnya. Tidak segan-segan Bapak Ibu Saudara, berapa ribu orang mati, bahkan yang paling mengerikan seluruh generasi dari 10 suku habis. Tidak ada yang bisa masuk dalam tanah perjanjian. Itu benar-benar murka Tuhan yang sangat mengerikan sekali. Dia tidak hanya menghukum 1, 2 orang, 10 orang, ribuan orang, tapi 10 generasi, 10 suku, generasi dari 10 suku. Tidak ada yang masuk di tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur kita tidak lagi hidup di bawah perjanjian lama. Amin. Kita hidup di mana saudaraku? Di bawah perjanjian baru, di mana perjanjian Tuhan dengan kita berdasarkan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib bagi kita. Amin. Dan hari ini kita tahu Yesus dibangkitkan sebagai bukti bahwa saudara dan saya sudah dibenarkan. Anda orang benar. Amin. Ya. Anda orang sehat karena bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan sakit penyakitmu. Amin. Anda orang yang diberkati, bukan lagi orang yang mengejar berkat, bukan lagi orang kekurangan, bukan orang miskin, bukan orang bodoh, tapi Anda orang yang diberkati Tuhan. Karena Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia akan menuntun kita kepada setiap tempat yang tepat. Dia akan menaruh kita di waktu yang tepat. Dia akan mempertemukan kita kepada orang-orang yang tepat. Supaya semua kebutuhan keperluan kita terpenuhi. Bahkan keinginan kita terpenuhi. Amin. Itu makna di mana Yesus harus dibangkitkan. Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingin memberitahukan bahwa semua yang Yesus lakukan itu semata-mata hanya untuk kebaikan kita semua. Tidak pernah dia merancangkan kecelakaan bagi kita. Amin. Jangan dengarkan kalau ada seseorang mengatakan, nah kamu tahu nggak banmu bocor kenapa? Sudah berkali-kali kan kamu tambal, ya kan? Pak Yakub pernah kesaksian dia ngalami hal yang sama, motornya bocor terus Bapak Ibu Saudara. Lalu ada intimidasi, ya kan? Ayo kamu salah apa kemarin? Kamu melakukan apa kemarin? Makanya ayo minta ampun, ya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal buruk atas kita. Amin.
Semua yang dia lakukan untuk kebaikan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali lagi, setelah Yesus dibangkitkan, lalu apa Bapak Ibu Saudara? Setelah Yesus dibangkitkan apa? Kemarin Kamis kita rayakan, Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus harus naik ke surga Bapak Ibu Saudara? Supaya dia bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kenapa Yesus harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Satu, supaya dia bisa menjadi pembela kita, ya, lawyernya kita, advokatnya kita, Bapak Ibu Saudara. Kita manusia hidup di dalam dunia yang jahat, seringkali kita bisa jatuh bangun dalam menyikapi, meresponi orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Benar apa benar Bapak Ibu? Ya kan? Ada istilah, kamu itu sudah ngati-ngati di jalan, tapi kita ketemu dengan orang-orang yang kadang biayaan bahasa Jawanya, ya kan? Kita ini sudah naik motor, naik sepeda, naik mobil di jalur yang sesuai. Tapi tiba-tiba ada orang yang galau, orang yang stres, orang yang mabuk. Nah, tiba-tiba kita kesenggol, tiba-tiba jalan kita dipotong. Lalu kita lemah, kita marah, kita ngomel, ya kan, kita lawan balik. Nah, ini hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara yang seringkali dijadikan iblis untuk mengintimidasi kita. Kamu kok ngomong orang benar, kemarin aja kamu habis ngomel-ngomel, kamu habis ngata-ngatain orang di jalan, ya kan. Kamu habis benci dengan si ini, marah dengan si ini. Bapak Ibu Saudara, nah kita butuh pembela, katakan saya butuh pembela. Dan pembela kita adalah Yesus. Dia yang akan terus membela kita supaya kita selalu terlihat benar di hadapan Bapa. Amin. Bagaimana caranya? Yesus yang berdiri menggantikan kita. Selesai Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak lihat Yesus, dia lihat kekudusannya, dia lihat kebenarannya, dia enggak lihat lagi dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus naik ke surga, ada janji yang Yesus berikan, yaitu apa? Seorang penolong. Katakan seorang penolong. Semuanya dia lakukan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Dia mau hidup kita di bumi ini baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Anda bisa menikmati surga di bumi ini. Anda tidak perlu mati dulu untuk menikmati surga Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tidak setuju kalau orang berkata jangan kamu ngomong terlalu banyak tentang surga. Kita belum pernah ke surga. Bapak Ibu Saudara, kita sudah merasakan surga di bumi ini. Amin. Ya, di mana pertama dan terutama di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita. Saya selalu katakan kepada teman-teman yang akan menikah bahwa satu-satunya tempat di mana kita bisa merasakan surga di bumi itu cuma di pernikahan. Jadi kalau hari ini, ya amin, haleluya. Yang lain kadang setengah surga, kadang setengah ini Pak. Padang gurun, enggak Bapak Ibu Saudara. Itu kebenaran, tapi kalau kebenaran ini belum terekspresi dalam hidupmu, Anda tidak perlu cari tips-tips bagaimana memiliki pernikahan yang sehat, bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik. Yang perlu Anda lakukan supaya pernikahanmu itu mencerminkan surga di bumi adalah dengarkan Injil lebih banyak, renungkan firman lebih banyak. Amin. Halo? Amin ya. Kalau dikasih renungan tiap pagi ini rohaniawannya ini enggak asal kopas loh, ya, cuman benar-benar direnungkan benar-benar loh Bapak Ibu Saudara, dibaca atau cuma dilewatin, scroll. Ayo, yang senyum-senyum, ya saya percaya semua baca, amin. Ya, rohaniawannya merenungkan firman. Bapak Ibu tahu, saking Tuhan pengennya hamba Tuhan di sini merenungkan firman. Pernah satu kali itu namanya Oma siapa ya yang barusan dibaptis itu, yang blok P itu Oma siapa itu yang jalannya sulit itu? Siapa ya Bu Ena? Yang blok P rumahnya. Nah itulah pokoknya ada oma-oma, Bapak Ibu tahu-tahu datang kepada saya bawa Alkitab. Aku minta tolong nip gitu. Ya bahasanya kan masih kuno-kuno gitu. Oh ya Oma, apa? Oma Tante Yun. Nah Oma Yun. Nah dia gini, tolong semua ayat yang bagus-bagus dikasih warna stabilo. Waduh, saya pikir saya liatin Alkitabnya ini masih Alkitab bersih Bapak Ibu Saudara. Nah ini ayat yang bagus-bagus banyak dari Kejadian sampai Wahyu. Ya toh? Waduh akhirnya Bapak Ibu Saudara ya. Terus kita
bukain dari Kejadian sampai Wahyu itu tak stabiloni semua, ya, terus tak kasihkan. Giliran saya kasihkan, dia buka, wah ternyata banyak sekali ya ayatnya yang diwarna-warnain. Loh ya Oma, ayatnya banyak yang bagus, saya bilang gitu. Terus saya bacanya gimana? Ya yang warna-warna ini dibaca. Terus saya paham, mungkin dia kan terlalu bingung ya, terlalu banyak. Lalu saya kasih, itu kan ada pembatasnya benang 2 itu. Saya bilang, Oma, kalau sulit baca aja yang saya kasih pembatas benang ini. Mazmur 91 sama Mazmur 23. Saya bilang, Oma baca ini aja. Sudah, kalau Oma bingung baca 2 pasal ini. Nah akhirnya, ya. Nah, renungkan firman. Ayo ditepuk kiri kanannya, katakan renungkan firman ya. Ya, renungkan firman. Itu aja Bapak Ibu Saudara, tidak ada obat yang lain. Hanya merenungkan firman, selesai Bapak Ibu Saudara. Kalau suami merenungkan firman, istri merenungkan firman, percayalah nanti firman itu yang akan menyucikan kita seperti air yang bersih. Amin. Firman itu yang akan membersihkan kita setiap hari. Sehingga hal-hal yang buruk di dalam suamimu, di dalam istrimu, lambat laun akan terkikis. Dan akhirnya Anda akan melihat suami yang sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, istri yang seperti Tuhan rencanakan. Amin. Ya. Jadi teman-teman muda yang lagi pacaran, jangan berusaha menjadi pacar yang baik atau pasangan yang baik. Amin. Ya. Tapi berusahalah untuk saling mengingatkan satu sama lain, banyak renungkan firman. Amin. Orang tua jangan beritahu anakmu jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan itu. Mereka sudah tahu. Tapi ingatkan mereka setiap saat, renungkan firman, renungkan firman, renungkan firman. Karena firman itulah yang akan menjaga anak-anak kita dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Amin. Kalau jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu adalah kuasa hukum Taurat. Dan kuasa hukum Taurat itu adalah, Bapak Ibu Saudara, menimbulkan dosa. Nah, jadi kalau Anda memakai hukum Taurat mendidik anak-anak Anda, percayalah tidak akan ada perubahan. Yang ada adalah mereka tambah nakal. Ya, beritahukan firman. Renungkan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kita membutuhkan seorang penolong. Tadi ini ngomong renungkan firman ini sambungannya apa ya? Ya. Oh ya itu, pokoknya Bapak Ibu Saudara, Anda bisa menikmati surga di bumi, bahkan tempat di mana kita bisa melihat surga di bumi itu cuman pertama itu ada di pernikahan, ya, di dalam keluarga, maksud saya gitu. Pernikahan, keluarga, disitulah Anda bisa merasakan surga di bumi. Amin. Bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara? Misalnya kita punya anak, anak kita melakukan kesalahan. Ada orang tua yang normal ya, tahu-tahu ke Dispenduk Capil lalu minta nama anaknya dihapus dari kakaknya, ada? Di sini ada? Oh puji Tuhan tidak ada ya, semua gedek-gedek, wes Pak lanjut aja gitu ya. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu yang disebut dengan kasih tanpa syarat? Amin. Orang tua anak-anakmu berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali membuat Anda jengkel, kecewa, marah. Tapi pernahkah Anda berkata, kamu sekarang tidak anak mama lagi, pergi kamu dari rumah? Ada? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Anak tetap anak, amin. Senjengkel-jengkelkannya anak tetap anak, amin. Orang tua, loh, kok nggak ada yang amin? Nanti anak-anaknya sedih, amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, janji seorang penolong. Ya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, satu menjadi pembela kita, yang kedua supaya kita bisa duduk bersama dengan Dia di tempat yang maha tinggi, di mana di sana kita terlindung aman dari segala situasi yang buruk yang terjadi di dunia ini. Amin. Ya. Jadi hari ini sekalipun kita ada di dalam dunia ini, tetapi tempat kita tidak di dalam dunia ini. Anda di mana, saudaraku? Di dalam Yesus. Katakan di dalam Yesus. Ya. Jadi sekalipun Anda di dalam dunia ini, tapi tempat Anda di dalam Yesus. Dunia ini bisa kacau, ya kan? Kemarin kita dikagetkan dengan satu video pendek ya di Instagram, mungkin nyebar di Facebook, di WA, bagaimana seorang presiden dari sebuah negara terlihat
tayangan singkat gitu, tangan istrinya itu ngerawuk mukanya gini. Ya. Nah, dan viral Bapak Ibu Saudara ya kan. Dunia sedang kacau, tapi Anda dan saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Anda di dalam Yesus. Amin. Amin jemaat ya. Sekalipun nanti Anda mendengar sakit penyakit ini, virus baru, virus ini dan lain-lain, Anda tidak perlu takut dan khawatir. Anda tetap percaya bahwa Anda ditempatkan Tuhan di dalam tempat lindungan yang maha tinggi. Ya. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Nah, setelah Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan bagi kita seorang penolong. Nah, minggu depan kita akan merayakan, memperingati hari di mana penolong itu datang ke dalam dunia ini ya. Nanti Bapak Pendeta Yakub akan memberitakan firman untuk hari Pentakosta kita besok. Nah, saya akan memberitakan firman tentang bagaimana masa tunggu ketika Yesus naik ke surga dan 10 hari kemudian Roh Kudus itu, Sang Penolong itu diberikan. Nah, masa tunggu inilah ya kita akan mengingat kembali pesan-pesan Tuhan. Maka bertanyalah mereka, murid-murid Tuhan yang berkumpul di situ. Tuhan, ya dalam bahasa asli dikatakan Tuhan gitu kan. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara tahu bahwa pada zaman dulu Israel itu dikuasai, dijajah oleh bangsa Roma. Sehingga mereka merasakan kehidupan yang tidak nyaman. Seperti bangsa kita dijajah oleh Belanda, Jepang. Apa-apa tidak bebas, semuanya dikendalikan, semuanya diatur dengan paksa. Bahkan bangsa Roma tidak segan menarik pajak dari orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan cara-cara yang sangat keras. Sehingga pada waktu itu muncul seorang yang namanya Sakeus yang Tuhan juga selamatkan. Dia seorang pemungut cukai. Kenapa dia dibenci? Karena Sakeus bekerja dengan bangsa Roma untuk menarik pajak bangsanya sendiri. Makanya Sakeus dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsa. Dia dijauhi oleh tetangga kiri kanannya. Anak-anaknya dikucilkan. Makanya Sakeus membutuhkan seorang penolong. Nah, Bapak Ibu, lalu ketika Yesus datang ke Israel, Yesus bertumbuh dewasa, dia melakukan banyak mujizat. Orang-orang Israel mereka berpikir, wah ini nih orang ini yang layak kita jadikan raja untuk membebaskan kita dari bangsa Roma. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, di akhir Yesus mau naik ke surga, orang-orang Israel ini murid-murid Yesus masih memastikan lagi, seolah-olah gini loh, Guru, benar nih kamu mau pergi. Enggak ada toh keinginan untuk kamu itu memulihkan bangsa kita. Nah, seperti itu. Murid-murid masih berusaha untuk menahan Yesus. Ya. Dan ini Bapak Ibu Saudara, statement ini sudah pernah disampaikan oleh orang-orang pada waktu itu. Di dalam Yohanes 6 ayat 15, perhatikan. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Yesus dengan paksa, katakan sama-sama untuk apa jemaat 2, 3, untuk menjadikan dia raja. Bapak Ibu Saudara, ayat pasal 6. Jadi awal-awal Yesus mimpin itu, bangsa Israel itu sudah terpesona sama Yesus. Melihat kuasanya, mujizatnya, keberaniannya. Ketika Yesus mengobrak-ngabrik rumah Tuhan, bait Allah itu dari penjual-penjual, dari imam besar, dia berani melawan orang-orang Farisi waktu itu. Mereka berpikir, ini nih, Yesus ini layak kita jadikan raja untuk membebaskan kita dari orang Romawi. Makanya mereka melakukan cara terus supaya Yesus jadi raja. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bilang, aku minta keledai karena aku harus menggenapi firman seorang raja akan datang ke Yerusalem. Mereka dengan sukacita Bapak Ibu Saudara, wah akhirnya Yesus mau jadi raja. Mereka membawa daun palem, mereka membentangkan kain, mereka sambut Yesus benar-benar jadi raja. Enggak terlalu sulit, itu sangat menyenangkan. Karena mereka merasa keinginan mereka dijawab oleh Yesus. Bukankah kita juga mengalami hal yang sama, betul? Ketika doa kita ini sepertinya dijawab Tuhan, itu rasanya menyenangkan sekali. Toko sepi, kita berdoa rame, tiba-tiba rame. Senang apa sedih Bapak Ibu Saudara? Senang ya kan, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Ya.
Seneng kalau tokonya rame, omsetnya rame, anak-anak baik, rasanya doa kita semua dijawab Tuhan. Mereka seneng Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Yesus mati, mereka semua terpukul. Loh, kok Yesus akhirnya mati? Nah Bapak Ibu Saudara, mereka kaget, mereka kecewa bahwa pengharapan mereka selama ini selesai. Sampai detik-detik terakhir di mana mereka tunggu Yesus akan turun dari salib pun tidak terjadi. Sampai orang-orang berkata, kalau kamu raja turunkan dirimu dari salib. Itu kan sebenarnya bukan cemoohan saja Bapak Ibu Saudara. Itu seperti mengingatkan Yesus. Yesus, kamu kan raja, kamu kan kuat, kamu kan berkuasa. Ayo turun ke dirimu dari salib. Jangan permalukan kami. Kami ini pengikutmu loh. Tapi Yesus gak turun-turun. Ditunggoni sampai sore malah teksek mati Bapak Ibu Saudara. Waduh. Ya kan? Anda bisa bayangkan roller coasternya iman orang pada waktu itu. Yesus disambut senang. Wah, akhirnya mau jadi raja. Tiba-tiba Yesus mati, lemas. Kemudian tiba-tiba hari ketiga Yesus bangkit. Mereka senang lagi Bapak Ibu Saudara. Dan mereka berpikir Yesus mau menjadi raja. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jawaban Yesus ini seolah-olah Yesus tidak menanggapi apa yang menjadi keinginan murid-murid pada waktu itu. Dan mereka sedih Bapak Ibu Saudara. Ternyata mereka tidak berhasil membujuk Yesus. Sampai di detik-detik terakhir, ya kalau orang itu gini loh. Benar, kamu mau kuliah di Jakarta, ninggalin papi mami, serius kamu, padahal anaknya sudah mau naik bis ini. Terus anaknya jawab gini, dah toh pa, ma, tenang aja, aku di sana kan sekolah gitu kan. Seolah-olah kan ya berarti wes mantap pergi gitu. Nah ini jawaban Yesus, Yesus sudah mantap untuk naik ke surga. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kenaikan Yesus ke surga itu juga untuk kebaikan mereka, amin. Tapi mereka belum memahami waktu itu. Nah, Yesus memberikan penghiburan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, mereka masih galau. Anda bisa bayangkan perasaan dan hati mereka dalam menghadapi Yesus. Itu kurang lebih sama seperti yang kita rasakan hari-hari ini ketika kita mengharapkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kadang kelihatan langsung dijawab, kadang lama gak dijawab-jawab. Rasanya itu Tuhan itu gimana ya? Rasanya melihat sosok Tuhan itu abstrak gitu. Pernah ngalami seperti itu Bapak Ibu? Kita kayaknya frustasi sendiri untuk berhadapan dengan Tuhan. Nah ini sama seperti yang dialami oleh murid-murid waktu itu. Ya, Yesus ngomong aku pokoknya sudah mantap naik ke surga. Tapi kamu akan terima kuasa nanti. Nah Bapak Ibu. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Katakan sama-sama, awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yesus tetap naik ke surga. Dalam waktu yang singkat, Yesus sudah tidak tampak lagi dari pandangan mereka. Awan, dalam terjemahan yang lain dikatakan awan menyambut Yesus. Awan memeluk Yesus, menerima Yesus. Yesus langsung ditutup oleh awan-awan dan tidak lagi tampak di hadapan murid-murid. The end. Mereka berpikir selesai. Sad ending. Selesai. Sudah gak ada harapan lagi. Sudah bar. Yesus yang ditunggu mati, bangkit, puji Tuhan. Dan sekarang benar-benar hilang dari hadapan mereka. Naik Bapak Ibu Saudara. Anda bisa bayangkan rasanya yang mereka alami. Saya ingin mengajak kita untuk masuk dalam cerita ini. Makanya Bapak Ibu Saudara muncul ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri saja melihat ke langit?
Seolah-olah malaikat ini ngomong, ngapain kamu itu bahasa Semarang itu domblong gitu loh Bapak Ibu Saudara. Temenggengen bengong gitu. Bar to wis ilang tenan to. Harapan kita hilang. Dan itu pernah kita alami atau mungkin sedang terjadi dalam hidupmu hari ini. Rasa-rasanya doa kita sudah selesai. Sudah terlambat. Waktu kita berdoa rasa sakit dalam tubuh ini tiba-tiba dokter vonis dead. Rasanya sudah wis. Bener toh sakit kan? Sakit ini kan? Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang dirasakan murid-murid waktu itu selesai. Mereka enggak bisa ngomong apa-apa, mereka enggak bisa melakukan apapun, yang mereka bisa lakukan terpaku, menatap langit. Seolah-olah sekarang kita mau apa ya? Kita mau melakukan apa ya? Bapak Ibu Saudara, ini yang dirasakan murid-murid pada waktu Yesus naik ke surga. Nah kalau kita sekarang bisa bersuka cita karena kita sudah tahu hasil akhirnya, benar? Ya, mereka ini kan nggak tahu hasil akhirnya Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus berkata, jemaat mulailah hidupmu dari sudah selesai, amin. Supaya kita bisa menikmati semua yang sudah selesai. Nah murid-murid ini mereka belum selesai Bapak Ibu Saudara. Mereka masih harus berpikir sekarang Yesus sudah nggak ada. Kalau kemarin Yesus mati kita masih bisa berharap kebangkitannya. Sekarang Yesus naik ke surga dan kita benar-benar lihat tubuhnya naik dan hilang. Selesai sudah. Apa yang mau kita harapkan lagi? Adakah yang baik untuk Israel hari ini? Sudahlah, kita pasti hidup dalam penindasan bangsa Roma. Welcome to the new era, ya kan? Selamat datang masa kelam. Mungkin murid-murid sedih, stres. Makanya malaikat berkata dalam terjemahan yang lain, The Message Bapak Ibu Saudara dikatakan, mengapa kamu berdiri saja dan menatap langit yang kosong. Banyak orang hari-hari ini mereka menatap langit yang kosong. Kehilangan pengharapan, kehilangan keyakinan. Karena begitu beratnya situasi yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang itu gak ngerti harus melakukan apa lagi. Semua jenis bisnis yang dia bisa sudah dilakukan. Semua modal yang dia punya sudah hampir habis. Wes serak mudeng aku. Aku nggak tahu harus bagaimana. Kadang orang tua ngalami hal yang sama. Anak sudah diomongin bolak-balik. Sudah mempraktekkan firman mengampuni dia. Sudah melakukan firman pemulihan. Sudah melakukan firman keterbukaan. Saling memaafkan, saling mengampuni. Anaknya tetap bandel. Tetap belum ada perubahan. Rasanya capek, enggak ada harapan. Mau apa lagi sudah? Nah Bapak Ibu Saudara, sama seperti yang dialami murid-murid Tuhan pada waktu itu. 10 hari itu bukan waktu yang pendek, bukan masa yang mudah bagi murid-murid untuk menunggu Roh Kudus dicurahkan. Kalau hari ini semua tahu, wes pokoknya 10 hari kemudian Roh Kudus nanti dicurahkan, ya loteng Yerusalem bergoyang. Lalu muncul lidah-lidah api, semua hafal Bapak Ibu Saudara. Murid-murid waktu itu nggak ngerti akan peristiwa itu. Yang mereka tahu saat itu mereka kehilangan pengharapan. Mereka dalam emosional yang sangat kompleks. Mereka nggak ngerti harus melakukan apa. Kerja sudah ditinggal mereka sudah nggak punya penghasilan, ya kan? Ngeri. Tapi saya akan tutup firman ini dengan happy ending. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, kalau nonton film itu kan puncak nanti slow down gitu. Nah ini kita naik, saya ingin mengajak gini loh. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya seorang penolong bagi Anda dan saya. Amin. Tanpa penolong Anda akan seperti ini terus, rasanya tegang. Karena dunia ini akan terus bergerak dalam kejahatan kegelapan. Dunia ini akan hancur. Tapi ada kabar baik bagi saudara dan saya, Anda telah disiapkan seorang penolong bagi kita. Amin. Ya. Dalam situasimu yang hari-hari ini mungkin Anda galau, kacau, iki bisnis enaknya ditutup apa ora, nek rak tak tutup kok turun terus. Tapi nek tak tutup kok nanti karyawanku piye. Mending Bapak Ibu Saudara kalau mikir karyawan, kadang ada sedikit kebanggaan di dalam bisnis kita itu. Yang kita rasa kalau bisnis ini kita tutup, harga diri kita ini di mana nanti di hadapan teman-teman kita ini yang membesarkan nama kita ini. Saya kan dulu juga sama. Saya berpikir pizza itu adalah bisnis yang Tuhan rencanakan
karena kami dipulihkan dari bisnis jualan pizza itu. Ya. Beberapa orang kan bilang, pizza itu kan nggak mudah karena bukan makanan pokok, bukan kayak orang jual nasi rames, ya. Itu kan makanan pokok. Ini kan makanan pendamping, keinginan aja. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa berkati sampai hidup kami dipulihkan, utang-utang bisa dilunaskan. Tiba-tiba drop Bapak Ibu Saudara, turun yang semula itu bisa 30 loyang, 25 loyang, bisa sampai 50 loyang. Ini cari 1 loyang aja satu hari, itu sudah puji Tuhan. Akhirnya kita itu nombok. Nah ini saya pikir ini nih enggak tak tutup tombok terus, nek tak tutup. Ya nek ini cuma sementara, apalagi kalau ada firman bilang, setialah kamu, ya kan. Ya, jangan putus asa, ya kan. Tuhan menyertai kamu. Wah, ini kan dilema Bapak Ibu Saudara. Antara pegang janji firman, antara kenyataan, antara hikmat, ini bingung. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, udahlah saya ngomong sama Bu Lukas, sama cucunya, kita tutup dulu ya. Karena situasi tidak memungkinkan, tutup. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata setelah tutup, Tuhan siapkan berkat-berkat yang lain. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau Anda sekarang sejahtera untuk tutup aja enggak apa-apa. Jangan bingung. Biarkan damai sejahtera Kristus yang memerintah atas hidupmu. Amin jemaat, di tengah-tengah situasi seperti ini kita akan sering dibuat bingung. Maju terus enggak jelas, mundur apalagi, ke kiri enggak jelas, ke kanan enggak jelas, bingung. Biarkan damai sejahtera Kristus yang menguasai hatimu memimpin hidupmu. Amin. Kalau enggak stres kita nanti. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka bengong, mereka enggak ngerti harus bagaimana sampai malaikat ngomong, ngapain kamu duduk, bubar gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kesannya kayak gitu, ya kan. Lah mereka mikir mau bubar kemana, kalau bubar mau melakukan apa enggak ngerti. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bangsa Yunani Bapak Ibu Saudara, itu kita mau belajar tentang konsep waktu. Nah ini ada kaitannya dengan khotbah kita. Nah ada 3 konsep waktu menurut ya bahasa Yunani atau bangsa Yunani. Yang disebut pertama itu kainos. Nah secara umum saya jelaskan, kainos itu ini sesuai dengan kita iman Kristen ya. Kalau secara umum kainos itu disebut permulaan waktu, waktu pertama, waktu sulung ya. Nah tapi dalam Alkitab kita jelaskan seperti ini. Kainos itu adalah waktu di mana Tuhan itu menyatakan janjinya kepada kita. Misalnya saya bilang, Jo, kamu adalah orang yang sangat diberkati. Senang enggak Jo? Senang ya. Semua orang senang ketika mengalami masa yang namanya kainos. Katakan sama-sama kainos. Ya, kainos. Terus yang kedua ada waktu yang disebut dengan kairos. Itu yang nomor 3 ya, saya lompatin. Nah ini. Kairos, ya, ada kainos, ada kairos. Kairos itu adalah waktu di mana janji Tuhan itu digenapi. Ya. Kalau dalam bahasa umum disebut the moment of truth, waktunya. Nah gitu. Jadi dalam Alkitab itu kairos itu di mana kainos itu digenapi bagi kita. Janji kalau Jojo itu orang yang sangat diberkati itu dengan dia terima tiba-tiba rezeki, kerjaan, gaji besar. Nah itu kairos. Nah itu kairos, paham ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kainos itu waktu Tuhan janji sama saudara. Sakit penyakitmu disembuhkan jemaat. Amin. Tapi kan kita belum lantas langsung sembuh, ya kan. Nah tiba-tiba Anda pulang, sakitmu itu sembuh Bapak Ibu Saudara. Nah itu yang disebut dengan kairos. Pintar, kita kasih tepuk tangan buat jemaat. Ya. Kita kuliah sebentar hari ini. Ya. Nah antara kainos dengan kairos itu ada namanya kronos, yang kita sebut kronologi. Ya, itu rangkaian peristiwa di mana kainos itu akan berubah menjadi kairos. Ketika Tuhan berjanji, lalu janji itu digenapi, itu ada rangkaian peristiwa. Nah ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan waktu itu. Mereka ada di masa yang namanya kronos, masa tunggu. Nah di dalam masa ini tidak semua orang suka. Bahkan hampir semua orang jatuh bangun. Stres, depresi,
kehilangan pengharapan, kehilangan semangat, BBM-nya habis. Seringkali di Kronos ini. Kainos mereka semangat, haleluya. Pulang gereja, puji Tuhan. Kamu kok semangat banget? Iya, saya habis dinubuatkan Pak Yakub. Apa? Saya orang yang sangat diberkati. 1 minggu lagi katanya saya dapat mobil. Wah, misalnya gitu Bapak Ibu. Senang dia, haleluya. Nah, dalam seminggu ini deg-deg, 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 deg-deg. Ya kan? Ternyata mundur sampai minggu depan. Nah, ini kairos, nunggu kairos ini gak gampang Bapak Ibu. Ya. Nah, ada di masa Kronos. Murid-murid ini juga sama. Ketika Yesus naik ke surga, mereka ini masuk dalam masa tunggu. Masa Kronos, di mana janji Tuhan itu digenapi apa enggak ya? Digenapi apa enggak ya? Nah itu. Dan di sini, di Kronos ini, hampir semua orang enggak suka. Enggak ada yang mau masuk di sini. Ya Bapak Ibu Saudara, saya kasih gambarnya ini. Ya, Anda bisa lihat. Nah ini kainos, semua orang senang. Haleluya. Aku orang yang diberkati. Aku diberkati, senang. Maaf, TV-nya rusak Bapak Ibu Saudara. Baru tadi pagi ketahuan. Apa nyala ya? TV tengah enggak ya? Mati. Nanti diservis Bapak Ibu. Ini TV ada kenangannya. Saya sama Pak Yakub boncengan motor ke Mataram beli TV ini. Milih berdua. Terus pulang sendiri. Pulang sama-sama maksudnya. Nah yang masang Pak Ani. Mana Pak Ani? Enggak ada ya. Nah jadi TV ini ada kenangan waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kainos. Semua orang suka. Nah, kairos juga sama. Wah, lebih semangat lagi. Ya kan, janji Tuhan digenapi kok Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, tapi antara kainos dengan kairos ini ada yang namanya kronos. Orang mulai puyeng Bapak Ibu Saudara, capek, kadang mengibarkan bendera putih. Wes cukup, ampun. Gak usah ngomong Tuhan-Tuhanan lagi. Aku wes rak percaya. Ya kan? Pak Kris dan saya punya sahabat namanya Pak Budiman. Ya. Pak Budiman ini ada di Kairos yang sudah melambaikan bendera putih. Jadi waktu kita ngobrol bertiga, dia bilang, aku ora usah ngomong Tuhan-Tuhan, semua harus bisa di logika. Gak percaya sudah, Bapak Ibu. Banyak orang, Pak Budiman itu salah satu contoh aja. Tapi semua kita secara tidak langsung kita ngalami ini. Betul apa betul Bapak Ibu? Nah ya toh setuju, saya juga sama kok. Ya kan? Di sini enggak semua orang bisa, Bapak Ibu saudara. Nah murid-murid Tuhan itu ada di sini. Mereka bengong kayak gini wajahnya Bapak Ibu saudara, kurang lebih waktu kalau bisa difoto selfie itu enggak ada wajah yang bagus. Waktu Yesus naik ke surga, enggak kayak kita kemarin ibadah hari Kamis itu kan Bu Elsa mimpin, semua kita bersuka cita kan. Ya kan? Itu kalau aslinya difilmkan itu, difoto, nggak ada wajah yang bagus itu difoto. Semua murid wajahnya kayak gini semua. Mumet, sekelan batuk Bapak Ibu saudara. Wes hilang pengharapan kita, nggak ada yang bisa diharapkan lagi. Wes bar kacau Ustaz. Mereka mulai masuk sini, Bapak Ibu saudara. Nah, Bapak Ibu, dulu saya pernah membaca sebuah buku yang bagus, yang cukup menolong kita untuk kita bisa melewati masa Kronos ini, ya. Jadi buku ini sangat bagus sekali, ya, menolong kita bisa melihat ini. Nah saya kasih contoh, buku ini menjelaskan ini, intinya saya kasih tahu ke Bapak Ibu. Bukunya saya sudah lupa judulnya tapi lama sekali. Nah saya bersyukur saya baca buku itu. Nah buku itu menjelaskan seperti ini, kainos itu Bapak Ibu saudara, itu ibarat spion. Bapak Ibu saudara kan sering naik motor, ya kan, yang belum bisa naik motor ya belajar naik motor ya kan. Nah di motor Anda itu, di mobil Anda ada spion kiri dan kanan, pintar ya. Berarti semua masih memperhatikan khotbahnya ya, jangan ada yang ngantuk. Ini Pak Pendeta nyiapkannya benar-benar ya. Enggak, puji Tuhan kalau Anda bisa tidur di gereja ya kan. Loh siapa tahu loh semalam Anda gak bisa tidur karena pikiran, dan hari ini Anda bisa tidur di gereja. Lu itu kebaikan Tuhan, amin. Nah, amin, nggak apa-apa. Lu di sini tuh malah lebih enak. Anda jangan ngantuk, jangan tidur. Awas tuh yang ngantuk itu. Ayo, jangan. Kalau kita enggak, kalau Anda bisa tidur di gereja, puji Tuhan. Berarti gereja menolong Anda untuk tidur. Siapa tahu semalam ada yang nggak bisa tidur, ya kan?
Tapi ya tolonglah, sayangilah kami ini yang sudah nggak tidur nyiapin ini. Ya, makanya kalau minggu siang, nggak tahu kalau Pak Yakob, Pak Didi ya. Saya kalau minggu siang itu jarang saya pakai untuk keluar. Saya langsung tidur, itu kayak orang lolos semua. Saya capek Bapak Ibu Saudara khotbah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kainos itu ibarat spion. Nah ini, Anda itu lagi lihat spion, ada sesuatu yang mau melewati Anda. Nah, itu kainos. Jadi semua hanya terlihat bayangan. Janji Tuhan itu kan kayak nggak nyata, belum nyata. Nah, lalu ada masa sebelum orang yang naik sepeda ini melewati Anda, ya, ada masa di mana spion Anda itu kosong. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Pernah ngalami kayak gini? Pernah ya? Jadi waktu Anda lihat, loh, neng di kok gak ketok spion, nggak lama terus dia tiba-tiba wus lewat gitu ya kan. Nah, kainos itu seperti cermin di mana kita bisa melihat objek di belakang kita. Nah, kronos ini ya di mana objek ini hilang, yang sebenarnya objek ini sudah dekat dengan kita dan akan menjadi kenyataan yang bisa kita lihat. Nah, kairos adalah objek itu sudah terlihat bukan lagi di cermin tapi di depan kita, terlihat dengan mata kita langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu penulis buku ini Kristen ya, dia bilang ketika segala sesuatunya nampak tidak terlihat, nampak hilang, sepertinya sudah tidak ada pengharapan, sesungguhnya janji itu sudah dekat dinyatakan bagimu. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang menolong saya juga. Nah, sehingga ketika kita memasuki masa kronos ini, kita enggak mudah capek karena kita tahu ketika segala sesuatunya hilang dan tidak terlihat, rasa-rasanya semua berantakan, rasa-rasanya semua sudah terlambat, rasa-rasanya semua sudah hancur Bapak Ibu Saudara, saya beritahukan, itu artinya sebentar lagi janji itu akan dinyatakan. Amin. Ketika Anda merasa wes gak sanggup lagi, wes gak kuat meneh, bertahanlah, sebentar lagi akan nyata. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, Yesus menjanjikan seorang penolong untuk apa? Untuk menolong kita bisa melewati masa, apa ini saudaraku? Masa kronos. Amin, katakan kronos. Ya. Jadi pentingnya seorang penolong itu bukan Bapak Ibu Saudara untuk apa-apa, bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk ngisi Alkitab kita supaya lebih tebel, bukan Bapak Ibu Saudara. Seorang penolong ini untuk menolong Anda dan saya ketika Anda masuk dalam masa kronos. Di mana ketika Anda menunggu janji Tuhan, di mana ketika Anda menanti janji Tuhan, Anda butuh seorang penolong. Amin. Beritahu kiri kananmu, katakan kamu butuh penolong. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, ini sangat luar biasa. Ya, kalau penulis buku tadi menggunakan cermin, Yesus menggunakan Roh Kudus langsung menolong kita. Amin. Ya. Cermin pengetahuan ini nggak bisa menyertai kita Bapak Ibu Saudara ya, bukunya sudah hilang sekarang. Penulisnya juga nggak tahu dari negara mana. Tapi hari ini Yesus pakai bukan sekedar teori atau pengetahuan untuk kita. Yesus pakai pribadinya sendiri yaitu Roh Kudus untuk menolong kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka lupa bahwa Yesus sebelum naik ke surga, bahkan sebelum mati, Yesus pernah menjanjikan kepada mereka. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, di masa-masa kronos, di masa-masa kronos ini Bapak Ibu, seringkali banyak kita lost in space. Kita itu lupa semua janji Tuhan, kita lupa akan apa yang Tuhan janjikan, bahkan kita sulit untuk percaya apa yang Pak Pendeta katakan, apa yang sahabat-sahabat kita katakan. Rasanya semuanya nggak ada yang penting, nggak bermanfaat gitu. Ya. Orang saya sudah coba percaya aja nggak bisa. Kayak tadi kan orang tua sama anak, pemilik perusahaan, iki nek tak tutup piye, nek tak tutup piye. Ya. Katanya Tuhan menolong. Nah, kapan? Pertanyaan kan gitu. Nah, makanya Tuhan bilang apa? Kamu tidak perlu tahu waktu dan masanya. Amin. Karena bertanya kapan itu justru akan membebani Anda.
Seorang psikiater berbicara tentang kainos, kronos, dan kairos. Dia memberikan tips, jangan pernah bertanya kapan. Ya, karena itu akan menyiksa. Ya, jalani, nikmati masa-masamu ketika Anda masuk dalam masa kronos. Sebab kita tahu kita tidak sendirian. Amin. Nah, Yesus pernah berkata gini, jikalau kamu mengasihi aku, nah kata mengasihi di sini ditulis dengan agape. Artinya ini bukan sesuatu yang dituntut dari kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kamu agape aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Agape itu kasih dari Tuhan mengalir. Jadi kalau saya yakin orang yang tidak dipenuhi oleh kasih Tuhan, dia tidak akan mungkin bisa nurut sama perintah Tuhan. Dia harus dipenuhi dulu dengan kasih Tuhan. Amin. Ya. Ini seperti Yesus tanya sama Petrus. Petrus 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Itu Yesus ngomong gini. Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, 3 kali. Dan Petrus ngomong, Guru, aku cuman bisa pilih sama kamu. Ya, aku nggak bisa agape. Dan Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Yesus bilang, aku yang mengasihi kamu. Kamu memang tidak akan pernah bisa mengasihi aku. Tapi aku mengasihi kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa, sama-sama katakan jemaat 2, 3. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya. Nah, kapan dia menyertai kita? Di sini loh Bapak Ibu Saudara. Di kronos tadi. Ya, slide-nya kejauhan kalau saya undurkan. Ya. Di masa di mana Anda menunggu janji Tuhan dinyatakan di kairos, di kronos ini Anda tidak dibiarkan sendirian. Amin. Sama seperti seorang wanita menunggu kapan dilamar. Katanya cinta, bolak-balik ngomong sayang, sudah ditraktir, ben ulang tahun ditukokno kado, tapi kok orang ndang dilamar-lamar. Kok orang ndang dicantoli cincin. Kapan iki? Kapan mau ngomong ndak enak, ya kan? Nah, sementara Anda menunggu waktu itu, Anda disertai oleh penolong. Amin. Supaya Anda tetap kuat dalam pengharapan. Nah Bapak Ibu Saudara, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kita semua mengenal dia. Amin. Sebab ia menyertai kamu, dan perhatikan katakan sama-sama, dan akan diam di dalam kamu. Pengetahuan cuma mendirect kita dari jauh. Tapi kalau Roh Kudus, dia tinggal di dalam kita, dia menyertai kita, dia merasakan apa yang kita rasakan. Ketika Anda galau, ketika Anda stres, ketika Anda capek, Anda bertanya-tanya, kapan ya Tuhan itu tolong saya, kapan ya penyakitku ini disembuhkan, kapan ya keluargaku dipulihkan. Dia akan terus menyertai kita. Tenang, tenang. Tuhan mengasihi kamu, sabar, sabar. Nah, saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jelas Bapak Ibu Saudara? Jelas. Lalu kenapa murid-murid ini temenggengan, dia bengong ketika melihat Yesus pergi ke surga? Bukankah Yesus pernah berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan kita sekalipun dia naik ke surga? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kita mulai lupa akan firman. Rasa-rasanya merenungkan firman itu bukan sesuatu yang memberi keuntungan. Bapak Ibu Saudara, firman itu penting untuk menolong kita. Kalau murid-murid ingat ayat ini, saya yakin mereka tidak akan bengong melihat Yesus naik ke surga. Amin. Ayat ini muncul jauh sebelum Yesus naik ke surga. Yesus bilang, nanti kalau aku pergi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan siapkan semua, kamu akan baik-baik saja. Sekalipun secara fisik aku tidak ada bersama dengan kamu. Bahkan Yesus bilang apa? Aku akan datang kembali kepadamu. Amin. Hari ini jemaat pegang kata-kata Yesus. Sama seperti dia naik ke surga, dia akan datang kembali untuk Anda dan saya. Amin. Dia akan menjemput kita. Dia akan datang untuk kita. Dia Tuhan yang berjanji dan menepati. Bagaimana caranya Roh Kudus menolong kita di masa-masa kronos, masa-masa kritis?
Saya sebut ini masa kritis, Bapak Ibu Saudara. Enggak banyak anak-anak Tuhan yang bisa bertahan melewati masa ini. Rata-rata mereka gak usah gereja-gerejaan meneh. Ora ono firman-firmanan. Gak usah komsel, gak usah pelayanan, gak usah memberi taburan. Semua itu sia-sia. Toh nyatanya sampai ke sini keadaan tidak bertambah baik, malah bertambah parah. Bukankah kita pernah menjalani situasi seperti itu? Tapi saya beritahukan, ketika segala sesuatu tampak gelap, tidak terlihat, saya beritahukan sebentar lagi janji itu akan segera nyata. Amin. Ya. Jangan bersusah hati. Bagaimana Roh Kudus bisa menolong? Perhatikan. Yuk kita katakan sama-sama ayat terakhir ini. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan dan akan kamu akan, amin. Kalau dulu murid-murid lupa, wajar, katakan wajar. Karena apa? Karena tidak ada yang mengingatkan mereka. Hari ini Roh Kudus telah diberikan. 10 hari lagi, minggu depan kita akan rayakan kedatangannya. Artinya Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan kita lupa. Amin. Sementara dan ayat berikutnya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Coba tepuk kiri kanannya, katakan sekarang, jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Kenapa saudaraku? Karena Anda tahu Anda sudah memiliki seorang penolong. Amin. Yang akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk melewati masa-masa kritis ini. Dan ini ternyata berlaku di semua area hidup kita. Ketika seseorang sakit, ya dokter kadang ngomong kalau dia bisa melewati masa kritis ini, dia akan sembuh. Saya kasih tahu, Pak Budiman ini sudah dalam posisi yang sangat putus asa. Sampai satu titik dia pernah sakit, tensinya itu 30/40. Itu sudah tensi setengah ngamping di surga, Bapak Ibu Saudara. Dan di rumah sakit dia pesan sama perawatnya apa? Saya tidak usah diinfus, saya tidak usah dikasih tindakan medis apapun. Saya sudah siap pulang ke surga. Jadi di gelangnya itu dikasih tulisan ini pasien khusus yang tidak boleh dikasih tindakan apapun. Saya nggak ngerti ya apakah itu diizinkan, tapi dia ceritanya gitu. Bisa diizinkan ya Maya? Bisa ya? Nah berarti betul ceritanya. Karena ini ada perawat di sini Pak ya, jadi dia bisa. Nah Anda tahu yang aneh, dia ini sudah siap meninggal, sudah nggak diinfus, sudah nggak dikasih tindakan medis, nggak dikasih ventilator. Dia sudah siap, dia bilang gini, saya lihat semua itu hitam putih semua katanya. Sudah nggak ada yang clear. Ya, saya sudah siap. Tahu-tahu tensinya naik sendiri, normal. Lah, kan bingung tau Bapak Ibu Saudara. Ya, dia itu sudah siap untuk pulang. Malah tensinya membaik dan sampai hari ini masih sehat. Ya, kemarin saya ngobrol diundang di rumahnya Pak Kris, malah disangoni Jeko, Bapak Ibu Saudara ya kan. Dia jalan-jalan ke mall. Untuk ini loh rasa putus asanya dia itu dia selesaikan dengan gitu. Karena dia belum bisa percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini Yesus telah mengutus penolong untuk kita melewati masa-masa ini. Amin. Masa dimana nunggu, iki janjine aku wis deal, aku cocok mbek rumah iki Ci, Pak. Nanti tak DP, dintenteni transferane seminggu rak teko-teko, sesasi rak teko-teko, iki tenan apa ora ya kan. Nah masa-masa itu Anda jangan khawatir. Amin. Ada Roh Kudus yang menolong Anda. Amin. Cara dia menolong apa? Dia akan mengajari kita, dia akan mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Amin. Jadi tidak ada seorang pun yang lupa nanti. Jadi ketika Anda gelisah, dia akan ingatkan. Ketika Anda takut akan sakit penyakitmu, Roh Kudus akan mengingatkan, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Maka Anda akan dikuatkan lagi. Amin. Untuk menunggu janji kesembuhan itu dinyatakan. Ini sudah terjadi.
Tapi ada proses di mana ya ini akan digenapi. Bisa 1 jam, bisa 1 detik, bisa 1 minggu, bisa kapanpun. Yesus bilang kamu tidak perlu tahu waktunya. Amin. Yang perlu Anda lakukan dan saya lakukan adalah bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan tetaplah berdoa. Amin. Karena janji itu pasti digenapi. Amin jemaat. Hari ini jangan takut dan khawatir, jangan gelisah dan gentar hatimu. Di situasi yang sulit, yang menakutkan bagi banyak orang, Anda tidak dibiarkan sendirian. Ada penolong yang akan menyertai saudara sampai satu persatu janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Amin jemaat. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa. Bersamamu Bapa, katakan jemaat. Ku lewati semua, katakan perkenananmu Tuhan. Sekarang jangan biarkan apapun mengintimidasi hatimu. Amin, amin. Dengan suara yang lebih baik katakan, aku percaya Tuhan. Kita duduk diam saja jemaat. Dia yang akan bertindak. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Anugerahnya besar, melimpah-limpah. Amin, amin. Kita semua butuh anugerahnya, amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bahwa dia ada di setiap musim hidup kita. Dia ada di Kainos, dia ada di Kronos, dia juga ada di Kairos. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Hari ini terimalah kasihnya, rasakan kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku. Jiwa ini saudaraku, biarkan Roh Kudus menguatkan. Jiwamu dikuatkan hari ini. Kalau ada jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang sakit hari ini, Roh Kudus mau menguatkan jiwamu dengan kasih-Nya. Mari bersama-sama katakan haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Perkenanan. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hatiku. Katakan Engkau yang bertindak bagi aku. Aku akan diam saja, tinggal tenang. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa. Saya mengundang Bapak Pendeta Yakub untuk menutup ibadah kita dengan doa. Saya undang Bapak Yakub. Semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatimu. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Jemaat, sadarilah bahwa
Kita tidak perlu tahu atau coba mengecek diri kita, apakah aku ada di Kronos atau aku sedang di Kainos atau di Kairos. Saudaraku, Anda juga tidak perlu bertanya kapan Kairos itu akan terjadi. Kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Tapi hari ini ubah cara pandang kita. Lihatlah bahwa hari ini Tuhan telah mengutus seorang penolong untuk menyertai kita. Bahkan diam di dalam kita. Artinya mau di Kainos ataupun di Kronos ataupun di Kairos, Tuhan selalu bersama dengan Anda. Tuhan menguatkan jiwamu, Tuhan meneguhkan hatimu, Dia memberikan damai sejahteranya supaya kita tetap aman ketika kita melewati masa-masa tunggu di mana janji Tuhan itu sementara sedang digenapi dalam hidupmu. Jangan putus asa, jangan gelisah dan gentar hatimu. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia yang berjanji adalah setia dan pasti menepati apa yang Dia janjikan. Mari serindu kita angkat tangan, kita katakan, bersamamu. Rasakan Bapa dalam hatimu. Engkau membutuhkan Bapa hari ini untuk menyertai, menguatkan kamu. Saya minta Bapak Pendeta Yakub untuk menutup ibadah ini dengan doa. Katakan bahwa Tuhanlah yang bertindak, aku diam saja. Memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, amin, amin. Kami percaya anugerah Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Akan terus mengalir, melimpah. Bahkan melimpah melalui hidup kami kepada orang lain. Di sekeliling kami, berkat Tuhan mengalir melalui hidup kami. Dan kami percaya kami bukan hanya diberkati, kami akan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kepercayaan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Dan kami mau mengambil waktu untuk berdoa buat Bu Milka yang berulang tahun hari ini. Berkat-Mu atas anakmu yang Kau kasihi. Tuhan berkati juga Daniel yang hari Senin yang lalu berulang tahun. Anugerah-Mu menyertai dia. Biarlah anak, ibu anak ini boleh bertumbuh menjadi kuat, menjadi berkat, dan menjadi alat Tuhan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh berfellowship pada pagi hari ini, menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami berdoa. Jemaat angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah digoncangkan oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus menyertai, mengikuti, mengejar engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa urapan Roh Kudus mengalir melimpah, engkau naik dan terus naik. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati, dan oleh hidupmu semua orang diberkati. Mari kita semua yang percaya menerimanya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.